Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, kita berdoa dulu. Ridhoillah wa risafaati Rasulillah ala hadin niyya kulli niyatin sholihah summa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti ajmain summa ila hadratin jami'il anbiya'i wal mursalin wasyuhada'i wassalihin summa ila hadratin jami'il malaikatil muqarrabin summa ila jami'il أولياء الله من الأقطاب والأوداد والنجاب والفوز بالخصوص الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره ثم إلى حضرة ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ثم إلى حضرة جميع مشايخنا وبخصوص الشيخ محمد فاضل الجيلاني قدس الله سره لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا رضيت بالله ربا بالإسلام دينا بمحمد النبي ورسوله ربي زدني علما وارزقني فهما. Kita masuk surat Al-Isra ayat 16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutsrafiha fafasaqu fiha fahaqqa 'alaiha al-qawlu fadammarnaha tadmira. Wa kam ahlakna minal quruni min ba'di Nuh wa kafa bi rabbika bidunubi ibadihi khabiran basira. Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nuridu thumma ja'alnahu lahu jahannam yaslaha madmuman madhura wa man arada al-akhirata wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum mashkura kullan numiddu haula'i wa haula'i min ata'i rabbik wa ma kana ata'u rabbika mahdura unzur kaifa faddalna ba'dahum ala ba'd walal akhiratu akbaru darajati wa akbaru tafdila la taj'al ma'allahi ilahan akhara fataquda madmuman makhdula wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā wakhfid lahumā janāha dhulli minar rahmati wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayānī shaghīrā rabbukum a'lamu bima fi nufusikum in takunu salihina fa innahu kana lil awwabina ghafura wa ati dzal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabili wala tubadzir tadbira wala tub fala wala tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin wa kana syaitanu lirabbihi kafura wa imma tu'ridanna anhum mubtigha'a rahmatin min rabbika tarjuha faqul lahum qawlan maysura wala taj'al yadaka maghlulatan ila unukika wala tabsudha kullal basti fataq'uda maluman mahsura inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir innahu kana bi'ibadihi khabiran basira wala taqtulu auladakum khasyata imlaq nahnu narzuquhum wa iyyakum inna qatslahum kana khita'an kabira wala taqrabuz zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila
ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa ana ala dzalika minasyahidin. Setelah kami mengirim dan mengutus ketika mereka tidak mau menerima perkataan para rasul dan tidak mau mengindahkan perintah-perintah yang keluar dan lisan-lisan mereka dan juga larangannya, sebaliknya mereka justru bersikeras pada kesesatan mereka, barulah mereka dihukum dan disiksa. Allah berfirman ayat ke-16 surat Al-Isra, wa idza aradna an nuhlika qaryatan, dan demikianlah aturan kami berlaku di mana jika kami hendak membinasakan dan melantahkan suatu negeri yang memang layak dibinasakan dan diluluh lantakkan, amarna mutsrofiha, maka kami perintahkan pada orang yang hidup mewah di negeri itu, yaitu orang-orang yang diberi kemakmuran negeri itu supaya taat dan patuh pada Allah. Fafasaku fiha, namun mereka melakukan kedurhakaan di dalam negeri itu dan keluar dari alur perintah Allah dan tidak mempedulikannya. Fahaqqa alaihal qawlu, maka layak berlakulah, yakni pasti dan ditetapkan atasnya perkataan, yakni atas penduduk negeri itu siksaan yang telah dijanjikan. Fahaqqa alaihal qawlu fadammarnaha tadmira, kemudian kami membinasakan negeri itu dan menghancurkan penduduknya sebab kedurhakaan mereka dan membelotnya mereka dari ketaatan dan pemenuhan terhadap perintah-perintah Allah dengan kebinasaan yang binasa seluruhnya, yakni kehancuran yang sempurna dan kepunahan yang nyata, di mana tidak lagi tersisa apapun dari mereka, juga bangunan-bangunan rumahnya dan tanah ladangnya. Penghancuran semacam itu bukan hal baru yang kami lakukan. Justru wakam ahlakna minal quruni mim ba'di Nuh, berapa banyak, yakni telah banyak yang kami binasakan sejak beberapa abad yang lampau setelah Nabi Nuh, seperti kaum Ad, kaum Samud, karena persengketaan dan kedurhakaan mereka kepada utusan Allah. Wa kafa bi rabbika bidzunubi ibadihi khabiram basira, dan untuk memastikan kesesatan mereka yang sesat dan menyesatkan itu tidak perlu lagi bukti dan penjelasan, namun cukuplah Tuhanmu, yakni cukup Tuhanmu saja wahai Rasul yang paling sempurna, sebagai bukti, sebagai saksi terhadap dosa-dosa para hambanya dan membelotnya mereka dari ketaatan kepatuhan. Dan sesungguh Tuhanmu lah yang maha mengetahui, sebab dia maha tahu akan apa yang ada dalam sanubari dan hati mereka, bahkan apa yang ada dalam rencana-rencana mereka. Dan Tuhan pula dia yang maha melihat apa saja pada lahir dan permukaan mereka. Mangkana yuridul ja mangkana yuridul ajilata ajjalna, barang siapa dari mereka yang menghendaki kenikmatan-kenikmatan kehidupan yang sekarang, duniawi, dan syahwat-syahwat yang fana dan sirna, maka kami segerakan dan berikan. Ajalna lahu fiha ma nasya'u liman nuridu. Kami berikan pada mereka kehidupan di dalam kehidupan apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki, yakni dalam kehidupan pertama di dunia ini untuk mengujinya, memberi cobaan dan godaan terhadapnya, juga tipu daya, agar kami mengetahui apa yang sebenarnya ada dalam hati dan sanubari mereka. Tsumma ja'alna lahu jahannam, kemudian kami buatkan dan sediakan pada kehidupan pertama ini untuknya neraka jahanam di akhirat sebagai rumah pembuangan dan penjara. Pada saat itu yaslaha madmumam madhura. Pada saat itu mereka memasukinya dalam keadaan tercela,
sial dan tidak beruntung, juga terusir, terbuang dan terhimpit. Wa man aradal akhirata wa sa'alaha sa'yaha, dan barang siapa yang menginginkan dari mereka dengan memenuhi perintah-perintah yang terkait erat dengan kepentingan-kepentingan agama dan menjauhi larangan-larangannya, mereka menghendaki kehidupan akhirat, yakni kenikmatan akhirat yang abadi, wa sa'alaha sa'yaha, dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh, yakni betul-betul usahanya itu berdasarkan pada tuntunan perintah dan larangan, wa huwa mu'min, dan padahal sungguh ia tengah usaha dan perjuangannya itu adalah seorang yang beriman, orang mukmin yang yakin serta membenarkan atas keesaan Allah serta apa yang disampaikan darinya melalui para rasulnya dengan tanpa keraguan, faulaika kana sa'yuhum maskuro, maka mereka adalah orang-orang yang berbahagia dan diterima yang usahanya dan perjuangannya dalam menaati perintah-perintah dan menjauhi larangan-larangan itu. Mereka akan dibalas dengan baik, diterima dengan sebaik-baiknya, dan amal mereka yang mabrur, balasan untuk mereka yang utuh. Mereka di alam pembalasan menjadi hamba-hamba yang diampuni dan dibuat bahagia. Kullu kul kullan numiddu haula'i wa haula'i. Kepada masing-masing kami berikan bantuan, yakni kepada masing-masing dari dua golongan, yaitu yang taat dan yang durhaka. Kami mudahkan dan lancarkan apa yang diinginkan dan digendaki oleh masing-masing dari mereka ini. Orang-orang yang beriman dan taat, kami bantu mereka untuk berbuat ketaatan dan kami jauhkan mereka dari perbuatan durhaka. Dan mereka, orang-orang yang ingin durhaka, kami juga mudahkan mereka segala yang dia sukai oleh nafsu mereka, yakni berupa keinginan-keinginan yang buruk, pemikiran-pemikiran yang rusak, karena segala hal itu sebenarnya dimudahkan pada tujuan dan disiapkan untuknya. Semua itu adalah min ata'i rabbik, anugerah dari Tuhanmu, wahai utusan yang paling mulia, yang dia telah mendidikmu dan semua hambanya dengan berbagai kebaikan dan kemurahan. Wa ma kana ata'u rabbika mahdhura. Dan bagaimana mungkin Allah tidak memudahkan menolong mereka, sedangkan tidak ada yang memberi rezeki pada mereka selain Dia, dan tidak ada yang menolong mereka selain Dia. Oleh karena itu, kemurahan Tuhanmu tidak dapat dihalangi, yakni ia tidak terhalang untuk orang kafir karena kufur dan durhakanya, dan tidak dibagikan kepada orang mukmin karena imannya. Sebaliknya, perbuatan Allah tidak ditimbulkan dengan sebab fenomena-fenomena kemakhlukan dan imbalan-imbalan sama sekali. Imbalan-imbalan sama sekali. Dia melakukan apa yang dia kehendaki dan memutuskan apa saja yang dia kehendaki dengan kehendak dan kesengajaan. Keterpautan yang ada di antara para hambanya itu justru karena ada hikmah dan kepentingan yang hanya Allah saja mengetahui. Tidak ada selainnya yang mampu memahaminya. Sebab dia berfirman, Ungdur kaifa faddalna ba'dahum ala ba'd. Perhatikanlah, wahai para pemerhati yang merenung, bagaimana kami melebihkan sebagian mereka pada kehidupan yang pertama dengan limpahan harta dan kedudukan, kekayaan dan kekuasaan atas sebagian yang lain, yang diuji dengan kefakiran, kemiskinan, serta berbagai bentuk kehinaan dan kesengsaraan. Walal akhiratu, dan kehidupan akhirat yang telah disiapkan untuk jiwa-jiwa rohani, realitas dan pengetahuan nyata, serta mukasyafah dan musyahadah, akbaru darajati wa aktaru tafdila. Kehidupan akhirat itu lebih tinggi derajatnya karena kekekalannya yang abadi dan lebih besar keutamaannya daripada keutamaan kehidupan palsu yang fana dan hilang dengan cepat. Kapanpun kau mengambil pelajaran dan merenungkan berbagai pelajaran berharga darinya, la taj'al ma'allahi ilahan akhir. Janganlah engkau mengadakan dan menjadikan di sisi Allah yang Maha Tunggal lagi Maha Esa, yang bergelimang diri dengan gelar fardaniyah, Tuhan. Jangan jadikan di sisi Allah Tuhan yang lain yang menyertainya, serta disembah seperti dirinya. Bagaimana bisa engkau mengadakan dan menjadikan adanya Tuhan selain Dia, padahal tidak ada wujud yang nyata kecuali Dia. Fataku'uda madmumam makhdula. Nanti engkau menjadi
menyesal lagi merugi karena mengada-ada seperti itu. Bahkan tercela di sisi para malaikat dan nabi-nabi, lagi terhina di sisi Allah pada hari pertunjukan terbesar digelar, Yaumul Ardul Akbar. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dan bagaimana bisa engkau mengadakan Tuhan selainnya, padahal Tuhanmu telah memerintahkan dan memutuskan suatu keputusan yang pasti dan final, agar engkau jangan menyembah, wahai orang-orang mencari fase taklif untuk selain selain hanya Dia, karena tidak ada berhak disembah dan ditaati kecuali Dia. Sebab Dialah yang bekerja sendiri, menciptakan dan mengadakan kamu tanpa ada satupun kerjasama dan bantuan. Maka kamu harus mengagungkan dan meninggikannya, juga merendahkan diri di hadapannya dengan serendah-rendahnya dan setunduk-tunduknya. Wabil walidaini ihsana, dan hendaknya engkau juga berbuat baik kepada kedua orang tuamu untuk menjadi perantara lahiriah yang merawat dan membesarkanmu dengan sebenar-benarnya berbuat baik, serta ringan tanpa batas, bahagia tanpa mengungkit dan menyakiti. Apalagi imma yablughonna indakal kibaro. Jika sampai dalam pemeliharaanmu, wahai sang anak, orang tuamu yang berusia lanjut, yaitu memasuki masa tua, di mana mereka lemah dan nggak bisa mengurus diri mereka sendiri. Ahaduhuma au kilahuma fala takullahuma uffin. Jika salah satu dari keduanya, yakni kedua orang tuamu atau kedua-duanya bersama-sama, maka kamu sekali-sekali jangan engkau mengatakan kepadanya kapanpun, terlebih di usia tua dan lemah, dengan perkataan ufin, pokoknya mengeluh gitu ya, yaitu suara keras yang bermaksud menghadik atau membantah keduanya. Wala tanharhuma wa kullahuma qaulan karima. Dan jika keduanya telah keluar dari koridor akal sehat dan memperlihatkan sikap yang kau harus menuntunnya, maka janganlah membentak keduanya. Jika mulai pikun, jangan membentak keduanya dan mencerca dengan omelan kepada keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Memang berat Bapak Ibu ya, orang tua udah tua, kemudian harus dirawat, apalagi sakit, apalagi pikun, wah wis berat. Tapi ini perintahnya Allah digandengkan dengan jangan bersikap syirik. Artinya dikasih tekanan yang sangat kuat ini. Wa qadha rabbuka, udah ditetapkan sama Allah. Allah ta'budu illa iyah. Jangan menyembah kepada selain Allah, digandeng dengan wabil walidaini ihsana, dan kepada orang tuamu harus berbuat baik. Dan jika keduanya udah tua, udah renta, udah pikun, udah sakit mungkin, jangan membentak mereka. Jangan berkata yang tidak baik, ufin, uf, atau wah ini ngerepoti aja. Jangan ya. Dan jangan dan wakullahuma qaulan karima, dan ucapkanlah perkataan yang karim, yang baik, yang mulia untuk keduanya. Nah, ini ujian berat Bapak Ibu, tapi Allah menekankan dengan sangat gas ini. Digandengkan dengan jangan berbuat syirik. Wahfid lahuma janahadzulli minar rahmah, dan rendahkanlah, terbahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan sayap ketundukan dan kerendahan hati, serta ketenangan dengan sepenuhnya, kasih sayang dan belas kasih kepada keduanya. Wa qur rabbirhamhuma wa kama rabbayani shaghira, dan berdoalah untuk mereka berdua, ucapkanlah untuk keduanya dengan bermunajat, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya dengan rahmatmu dan besarnya kasihmu, sebagaimana mereka berdua telah menyayangiku, mendidikku pada waktu aku masih kecil. Kasihilah keduanya dengan anugerahmu, seperti kasih sayang dan perawatan mereka berdua terhadapku pada saat aku kecil dan masih kanak-kanak. Maka engkau harus selalu mendoakan keduanya dengan tekad yang lurus dan kecintaan yang tulus, sekiranya batinmu bersesuaian dengan lahirmu, seperti saat keduanya merawatmu saat engkau kecil. Jangan engkau mengharapkan keduanya meninggal dalam hatimu. Kadang-kadang tergoda anak-anak ini. Udah repot ngurusi,
dalam hati. Kapan matinya ini gitu. Alhamdulillah min dzalik ya Mbak Ibu ya. Karena orang tua kita dulu waktu merawat kita masih anak-anak dengan segala kerepotannya, nggak mengharapkan kita mati, mengharapkan kita bahagia, nggak minta apa-apa. Sebab Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum, Tuhanmu maha melihat pada batinmu, hatimu. Dia lebih mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Apakah itu mengharapkan kematian keduanya atau menyayangi dan memuliakan keduanya. Allah Subhanahu wa taala telah mengampunimu dan menerima tobatmu. In takunu solihina, dan jika kamu memang orang yang baik dan mau memperbaiki kesalahan yang telah merawat, yang telah terlewat dan mengotori jiwamu sehingga menghalangimu dan menghormati dan mengganggukan keduanya, fa innahu kana lil awwabina ghafuro. Maka sungguh dia yang maha suci dengan belas kasih dan anugerahnya yang sempurna kepada orang-orang yang bertobat. Allah itu maha pengampun. Mereka yang bertobat kembali padanya, menyesali kedurhakaan yang telah diperbuat, terutama berkaitan dengan kedurhakaan pada orang tua. Wa ati dzal qurba haqqahu wal miskina. Dan wahai sang anak, jangan hanya cukup menghormati kedua orang tuamu saja, tetapi engkau juga wajib menghormati setiap orang yang bernasab padamu dan jalur mereka berdua. Oleh karena itu, berikan dan bagikan kepada kerabat dekat haknya, yakni hak untuk dihormati dan dimuliakan jika mereka orang-orang kaya, dan bagikan nafkah sedekah jika mereka orang-orang yang kekurangan. Dan berikan juga zakat hartamu dan sedekah terbaikmu kepada orang miskin yang tidak mampu menafkahi makanan pokok dirinya dan keluarganya. Wabnas sabil, dan juga kepada orang-orang yang musafir dalam perjalanan, sedang jauh dari kampung halamannya, sedangkan ia tidak membawa bekal penyambung hidup. Jadilah engkau ketika membagi nafkah sedekah itu berlaku adil dan sedang-sedang saja. Wala tubadzir tabdzira, dan jangan engkau menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Jangan berlaku berlebihan, boros, dan keluar dari batas kesederhanaan, terutama untuk hal-hal yang tidak bermakna dan sepantasnya. Baik boros berlebihan maupun pelit, nggak mau berbagi, keduanya tercelah menurut akal dan syariat. Oleh sebab itu Allah berfirman, Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Sesungguhnya orang-orang berbuat boros yang menghambur-hamburkan harta dengan tujuan riak dan gengsi, mereka itu saudara setan, yakni para peniru dan pengikutnya dalam memutarkan harta pemberian Allah kepada jalur yang bukan semestinya dan tidak berhak menerimanya. Mereka justru memutarkan harta mereka itu pada tujuan-tujuan yang dilarang dan tidak patut, sebab godaan dan tipu daya setan. Wa kana syaitanu li rabbihi kafuro, dan setan yang suka merayu dan berlaku zalim itu sangat ingkar pada Tuhannya, juga kepada nikmat-nikmat dari Allah. Selain itu, ia juga menyesatkan para pengikutnya kepada kedurhakaan. Kemudian Allah berfirman, wa imma tu'ridonna anhu mubtigha'a rahmatin mir rabbik. Dan jika engkau berpaling dari mereka, yakni jika benar-benar terjadi kamu berpaling dan menghindari orang-orang yang layak menerima hak itu, apalagi setelah mereka meminta pemberian padamu untuk memperoleh rahmat, yakni meminta rahmat dan belas kasih yang diharapkan dari Tuhanmu pada saat engkau mengharapkannya, tarjuha, yakni rahmat bagi mereka setelah engkau tahu bahwa mereka membelanjakan harta itu pada hal-hal yang buruk dan kemaksiatan, maka harus melarang dan menghalangi mereka dengan halus dan lembut, tidak perlu keras dan kasar. Fakullahum qaulam maisuro, maka katakanlah pada mereka ketika menghalangi mereka perkataan yang lemah lembut dan ringan didengar, sekiranya mereka tidak merasa putus asa dan bersedih. Contohnya seperti engkau mengatakan semoga Allah mudahkan kami dan engkau, atau semoga Allah melancarkan buat kami dan engkau anugerah dan belas kasih-Nya. Setelah Allah melarang pemborosan secara terang-terangan dan supaya menghindar dari penggunaan rezeki untuk tindakan durhaka, Dia lalu melarang sifat pelit dan boros yang tercela itu dengan begitu kuat dan keras. Allah pun berfirman, "Wala taj'al yadaka maghlulatan ila unukika." Dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu dan terikat pada lehermu, di mana kamu tidak mau memberikan rezeki dari Allah pada orang yang berhak disebabkan pelit dan bakhil.
itu merupakan sifat yang terlalu dan sangat irit. Bala tabsudha kullal basti, dan jangan juga engkau terlalu mengulurkannya di mana engkau tidak punya kepastian sama sekali dengan hartamu. Ini adalah penghamburan dan pemborosan dan keduanya tercela menurut agama dan akal sehat. Maka engkau sebaiknya cermat di mana ia menggambarkan sifat murah hati dan berbelas kasih. Inilah jalan yang paling sesuai dan tepat. Fataquda malu malu mahsuro. Nanti engkau setelah memperlihatkan sifat pelit dan terlalu irit menjadi tercela di sisi Allah, para malaikat dan manusia semuanya. Engkau memperlihatkan sifat boros dan berlebihan juga menjadikanmu menyesal, merugi, kecewa, gelisah, dan bingung dalam mengatur pengeluaran nafkahmu. Makanya Bapak Ibu, di program Abundant saya ajarkan tentang bagaimana ngatur pos-pos keuangan ya. Ada posnya sedekah, ada posnya investasi, ada posnya tabungan, ada posnya konsumsi, ada pos untuk belajar, ada pos untuk bersenang-senang. Semua harus seimbang ya. Jangan terlalu perit, tapi juga jangan terlalu boros. Dua-duanya jelek. Yang benar yang pertengahan, yang termanage dengan baik uang itu. Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Sesungguhnya Tuhanmu melapangkan rezeki yang nampak dan tak nampak, dan dia mencukupkannya untuk siapa saja yang dia kehendaki dari para hambanya menurut pengetahuannya terhadap kondisi kehidupan mereka, kelengkapan kemampuan mereka, dan kesiapan kapasitas jiwa mereka. Dan dia pula Allah yang membatasi, yakni mengendalikan, menyempitkan rezeki pada siapa saja dari mereka yang dia kehendaki menurut pengetahuannya terhadap sempitnya hati mereka dan kecilnya kemampuan dan kemuliaan mereka. Allah yang maha bijak dan tepat dalam tindakannya pasti tidak menyalahi alur hikmahnya. Innahu kana bi'ibadihi khabiram basiro. Sesungguhnya dia adalah para hambanya, dia maha tahu, yakni maha mengetahui batin dan sanubari mereka, serta apa yang menjadi tempat kembalinya urusan-urusan mereka. Dan Allah pun juga maha melihat dimensi-dimensi lahir dari kondisi kehidupan mereka, aktivitas keseharian mereka, serta pertumbuh kembangan mereka. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq, dan jangan kau bunuh wahai orang-orang telah mencapai usia mukallaf. Jangan kau bunuh anak-anakmu yang terlahir dari tulang rusukmu, baik anak laki-laki maupun perempuan, jika tidak ada alasan yang terima agama, apalagi karena takut miskin, yakni takut fakir dan kehabisan uang. Karena kami, nahnu narzukukum wa iyyakum, kamilah dengan keluasan belas kasih dan besarnya rahmat kami, kamilah yang memberi rezeki pada mereka dan kepadamu. Karena mereka tidak ada pemberian rezeki, karena memang tidak ada pemberi rezeki kepadamu dan kepada mereka kecuali kami. Inna qatslahum, sesungguhnya sungguh membunuh mereka itu jika kamu yang melakukan, karena khid'an kabiro, sesungguhnya suatu kesalahan yang besar, yakni dosa besar. Dan wajib bagimu orang-orang beriman yang sedang menapaki jalan-jalan pencapaian agar wala taqrabuz zina, jangan mendekati zina dengan melakukan langkah-langkahnya yang berakibat pada perbuatan-perbuatan itu. Bagaimana bisa melakukannya? Naudzubillah min dzalik, innahu kana fahisha, karena sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji, juga menjatuhkan kepercayaan, menghilangkan harga diri, serta merusak hikmah daripada berketurunan yang merupakan makrifat ilahiyah. Anak hasil zina tidak akan sampai pada tingkat kewalian dan kemakrifat sama sekali. Wasa asabila, ia merupakan suatu jalan yang buruk untuk membuang syahwat yang diciptakan bagi rahasia keterjadian dan penciptaan yang di sisi yang maha bijaksana dan maha mengetahui. Dan wajib bagimu, wahai orang-orang yang mengesahkan Allah yang sedang menuju pada tangga-tangga tauhid, agar wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Kamu jangan membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya, karena jiwa tersebut adalah rumah Allah yang dan merusak rumahnya adalah dosa besar, kecuali dengan suatu alasan yang benar, yakni dengan alasan agama seperti kisos, had, dan menghukum kemurtatan, di mana itu semua menjadi urusan yang dikhususkan dalam agama. Wa man qutila faqad madluman faqad madluman wa man qutila wa man qutila madluman faqad ja'alna liwaliyihi sultanan fala yusrif fil qatl.
Dan barang siapa dibunuh secara zalim tanpa ada alasan agama, maka sungguh kami telah memberi berdasarkan keadilan kami kepada walinya, yakni orang yang dikuasaan mengurus kehidupan orang yang dibunuh setelahnya, kekuasaan, yakni kekuatan dan keunggulan untuk mengalahkan pembunuh yang zalim itu, ditambah dengan bantuan dari para hakim padanya. Tetapi janganlah ia melampaui batas, yakni walinya itu yang melakukan pembalasan dalam membunuh, karena membalaskan orang yang dibunuh secara zalim, yakni misalnya dengan membunuh orang lain sebagai ganti si pembunuh atau bahkan membunuhnya sekalian dengan si pembunuh, tentu saja orang yang zalim itu tidak dibunuh untuk menggantikan orang yang dibunuh secara zalim. Karena innahu kana mansura, sesungguhnya ia, yakni orang yang zalim itu adalah orang yang mendapatkan pertolongan di sisi Allah dan semua makhluk. Dan wajib pula bagimu orang-orang yang sedang menuju kepada al-haq dengan tekad yang benar dan niat yang tulus supaya wala taqrabu malal yatimi illa bil yati illa billati hiya ahsan, dan janganlah kau dekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang baik untuk kehidupan mereka, yakni dengan mengembangkan dan meningkatkan harta mereka, menjaga dan mengelolanya dengan adil dan santun, hatta yablugha asyuddah, sampai anak yatim itu menjadi dewasa dan mampu mengelola uangnya. Kamu, wahai orang-orang yang telah dititipi dan dipasarkan untuk menjaga harta anak yatim, harus mengembalikannya pada mereka setelah mereka mampu mengolah harta mereka dan diuji berkali-kali. Kesimpulannya, kamu, wahai orang-orang yang bertauhid, hendaklah betul-betul menepati dan setia pada perjanjian-perjanjian dan transaksi-transaksi baik di antara kamu dengan Allah maupun di antara kamu dengan orang-orang lain. Wa'aufu bi'ahdi innal ahda kana mas'ula, dan penuhilah janjimu karena sesungguhnya janji itu dan transaksi itu pasti diminta pertanggungjawabannya pada kehidupan akhirat. Orang yang merusaknya pasti disiksa dan yang menepatinya pasti mendapat pahala. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa ana ala dzalika minasyahidin. Kita sampai di ayat yang ke-34 surat Al-Isra. Dan karena ini liburan Bapak Ibu, kita lanjut dengan Al-Hikam. Hikmah yang ke-53. La tashab malla yundika haluhu wala yadulluka ala Allahi maqaluh. Do not keep company with anyone whose state does not inspire you and whose speech does not lead you to God. Jangan bersahabat dengan seseorang yang keberadaannya tidak membangkitkan semangatmu untuk taat pada Allah dan perkataannya tidak membuatmu makin dekat pada Allah. Sahal bin Abdullah berkata, berhati-hatilah jangan berkawan dengan tiga macam manusia. Yang pertama, pejabat pemerintah yang kejam. Yang kedua, ahli ahli kurok yang bermuka-muka. Maksudnya apa? Ahli baca Quran tapi yang suka cari muka ya. Yang ketiga, sufi gadungan ya. Sufi palsu yang tidak berilmu lalu sok mengamalkan tasawuf. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, sejajar teman yang memaksa engkau bermuka-muka, mencari muka, dan memaksa engkau minta maaf atau selalu mencari alasan. Jadi hati-hati dengan teman kita ya, karena kita akan menjadi seperti mereka. Jangan berteman pada orang yang keberadaannya tidak mengingatkan kita pada Allah dan perkataannya tidak membuat kita dekat pada Allah. Hikmah ke-54. Rubbama kunta musian
fa'arokal ihsana minka suh suhbatuka man huwa aswa'u halam minka. You might be in a bad state than associating with one who is in a worse state. You see virtue in yourself. Ada kalanya perbuatan burukmu nampak baik di matamu karena kamu bersahabat dengan orang yang perbuatannya lebih buruk dari kamu. Mungkin kita eh, minum alkohol, itu kan haram. Tapi kita merasa baik, kenapa? Daripada teman saya, narkoba, gitu. Kita korupsi, misalnya, udah jahat itu. Terus lalu, tapi kan saya masih baik dibanding teman-teman saya sesama anggota dewan misalnya, yang korupsinya lebih gede, korupsi bersama. Lah itu repotnya teman, Bapak Ibu. Kalau dia orangnya tidak baik, kita merasa baik, padahal kita nggak baik, gitu ya. Nah, makanya hati-hati dengan teman kita. Bersahabat dengan yang lebih rendah, baik itu akhlak, imannya, itu sangat berbahaya. Sebab persahabatan itu mempengaruhi, saling mempercayai, sehingga dengan demikian sukar sekali untuk dapat melihat dan mengoreksi kesalahan sahabat yang kita sayangi. Bahkan kesetiaan sahabat akan membela kita dalam kesalahan dan dosa kekeliruan kita. Yang dengan itu kami pasti akan binasa karenanya. Sedang seseorang tidak dapat mengoreksi diri sendiri kecuali dengan kacamata orang lain, tetapi jika justru kacamata orang lain itu pula yang mengelabui kita, maka bahayalah yang pasti menimpa pada kita. Ini kecuali kalau kita mau berdakwah ya, kita mau mengajak orang berbuat baik, dan kita cukup kuat untuk tidak terpengaruh. Nah, tidak apa-apa kita mungkin bergaul dengan ahli-ahli maksiat untuk menarik mereka jadi baik. Tapi kalau kita nggak kuat, jangan sampai kita malah terpengaruh mereka ya. Ini ada penelitian ilmiah, Mbak Ibu. Perilaku berubah karena lihat orang lain tidak konsisten. Ini penelitian ilmiahnya ya. Ini juga penelitian ilmiahnya di mana intinya begini. Systemic meta-analisis. Jadi ini meta-analisis itu kasta penelitian yang paling tinggi. Kenapa? Karena dia menganalisa penelitian-penelitian yang lain. Jadi meta-analisis ada 28 penelitian yang lain yang melibatkan 124 sub penelitian dengan total 138.000 lebih partisipan, menyimpulkan bahwa campaign generated conversation have a positive effect on inducing campaign targeted outcomes. Apa ini maksudnya? Di mana teman bisa sangat mempengaruhi pilihan dan perilaku kita. Ya, ini maksudnya ya. How we talk about our health choice with friends can also have a significant impact on our decision, both positively and negatively. Jadi bagaimana, misalnya dalam kesehatan ini ya, dia katakan bagaimana kita ngomong tentang kesehatan, pilihan-pilihan kesehatan kita pada teman-teman kita, itu akan mempengaruhi pada keputusan-keputusan kita tentang kesehatan, baik yang positif maupun yang negatif. Christine Scholz dari University of Amsterdam mengatakan, anything our friends do influences us in ways that we are conscious of or not. Jadi segala hal yang dilakukan oleh teman-teman kita akan mempengaruhi kita, baik kita sadari maupun tidak. Their presence can decide whether we act on that health information or ignore it. Keberadaan kita itu akan mempengaruhi kita. Keberadaan mereka akan mempengaruhi kita dalam mengambil keputusan. Jadi nasib dunia akhirat kita bisa sangat dipengaruhi siapa 5 orang terdekat kita. Makanya hati-hati ya Bapak Ibu. Hikmah 16 selesai. Selanjutnya 17. Hikmah yang ke-55. Ma qalla amalum baroza min qalbin zahid
wala kathura amalun baroza min qalbin zaghib min qalbin raghib. No deeds arising from a renouncing heart is small, and no deed arising from an avaricious heart is fruitful. Amal sedikit dari hati yang ikhlas tidak bisa dikatakan kecil. Amal banyak dari hati yang serakah tidak bisa dikatakan besar. Jadi tergantung hatinya. Kalau hatinya ikhlas, walaupun amalnya sedikit, jadi dinilai besar sama Allah. Sementara kalau hatinya tidak ikhlas, walaupun amalnya besar, tidak dianggap besar oleh Allah. Seperti Imam Ghazali ketika beliau wafat, temannya, sahabatnya bermimpi. Apa amal yang diterima oleh Allah, eh, wahai Hujjatul Islam, gitu kan gelar beliau. Beliau menjawab, apakah itu karya-karya agung Anda, apakah ibadah Anda yang luar biasa? Beliau bilang bukan. Apa? Suatu hari saya lagi nulis kitab saya, malam-malam ngantuk, tiba-tiba mau nulis ada serangga yang sedang minum di atas tinta di pena saya itu. Lalu saya lihat dia, saya timbul rasa kasihan ke dia, saya tungguin dia sampai kenyang. Nggak saya usir dia. Begitu dia udah kenyang, baru saya nulis lagi pakai pena saya itu. Nah itu amal yang sangat kecil lah Pak Ibu. Cuma ngasih sedekah pada serangga. Tapi ikhlas. Nggak ada pamrih sama sekali. Hanya gara-gara kasihan. Nah itu dinilai besar sama Allah. Dibanding mungkin bangun masjid, tapi ria. Tapi sebenarnya tidak untuk Allah. Untuk supaya dia dianggap orang hebat. Nah itu dianggap sepele sama Allah. Karena itu niat posisinya bisa lebih penting dibanding amalnya bagi orang mukmin itu apa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, tumpahkan semua hasad keinginanmu itu kepada usaha untuk diterimanya amal perbuatanmu. Sebab tidak dapat dianggap kecil atau sedikit amal perbuatan yang diterima oleh Allah. Sebagaimana perintah Allah, firman Allah, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sungguh Allah hanya menerima amal perbuatan dari orang yang bertakwa, yang ikhlas hatinya. Abdullah bin Mas'ud berkata, 2 rakaat yang dilakukan oleh orang alim yang mengerti dan ikhlas lebih baik dari ibadahnya orang-orang ahli ibadah sepanjang masa tapi nggak punya ilmu, tapi nggak ikhlas. Ya. Abu Sulaiman Ad-Darani bertanya pada Ma'ruf Al-Khorqi, mengapakah orang-orang itu kuat taat sampai sedemikian rupa banyaknya? Jawabnya, karena mereka telah membersihkan hati mereka dari cinta pada dunia. Andai kata masih ada sedikit cinta dunia, tidak akan diterima dari mereka amal perbuatan itu. Seorang soleh mengeluh pada Abu Abdillah Al-Quraisy bahwa ia telah berbuat berbagai amal kebaikan, tapi belum bisa merasakan kelezatan amal kebaikan itu dalam hatinya. Maka dijawab oleh Abu Abdullah Al-Quraisy, karena engkau masih memelihara putri iblis, yaitu kesenangan dunia. Dan lazimnya ayah itu selalu berziarah pada putrinya. Artinya setannya akan mengunjungi putrinya. Putrinya itu apa? Kesenangan dunia. Hikmah yang ke-56. Husnul a'mali nata iju husnil ahwali. Wa husnul ahwali tahak minat tahakkiku fi maqalatil inzali. Good works are the result of good states. Good states arise from the stations wherein abide those who have spiritual realization. Baiknya amal perbuatan itu sebagai hasil dari baiknya kondisi hati. Dan baiknya kondisi hati adalah buah dari kesungguhan istiqomah berada di makom yang dikaruniakan oleh Allah.
Amal yang baik itu hanya diterima oleh Tuhan dan itu pasti karena baik dalam segi keikhlasan pada Allah. Dan tidak mungkin ikhlas kecuali jika ia mengerti benar-benar kedudukan dirinya di hadapan Tuhannya. Abu Hamid Al-Ghazali berkata, tiap tingkat dalam kepercayaan atau keyakinan itu mempunyai ilmu dan perasaan dan amal perbuatan. Ilmu yakin, keyakinan yang didapat dari pengertian teori atau pelajaran. Ainul yakin, keyakinan yang didapat dari fakta kenyataan lahir setelah terungkapnya mata hati, basiroh. Hakul yakin, keyakinan yang benar-benar langsung dari Allah dan tidak ragu sedikit pun, yaitu keyakinan yang mutlak. Jadi memang kita hanya bisa beramal baik kalau kondisi hati kita baik. Dan kondisi hati kita baik kalau memang kita berada di makom istiqomah, di makom yang dikaruniakan oleh Allah, gitu ya. Kalau makomnya ilmu yakin, ya amalnya sekelas itu. Makomnya ainul yakin, maka amalnya pun selevel itu. Dan kalau makomnya udah hakul yakin, maka amalnya pun akan sebagus itu, ya. Wah, ini panjang bahasa Arabnya, jadi saya skip aja. Kita baca bahasa Indonesianya. Jangan meninggalkan zikir hanya gara-gara kamu belum selalu ingat pada Allah di waktu berzikir. Sebab kelalaianmu terhadap Allah ketika tidak berzikir lebih berbahaya daripada kelalaianmu saat kamu bisa berzikir. Semoga Allah menaikkan derajatmu dari berzikir dengan kelalaian menjadi berzikir yang disertai kesadaran. Lalu menuju zikir yang disertai rasa hati, dan akhirnya menuju zikir yang lupa sama yang lain yang ada hanya Allah. Dan demikian itu bagi Allah adalah mudah. Wa ma dzalika 'alallahi bi'aziz, gitu ya. Jadi ya Bapak Ibu, kadang-kadang kita ini berzikir, tapi kemudian lalai dengan makna zikirnya, hatinya nggak connect. Ya tidak apa-apa, kata Ibnu Athaillah. Kenapa? Daripada nggak berzikir. Itu. Semoga Allah nanti menaikkan derajat kita dari zikir yang lalai menjadi zikir yang hadir, dari zikir yang hadir menjadi zikir yang benar-benar dengan sepenuh hati, bahkan sampai pada akhirnya zikir yang bikin kita lupa dengan diri kita. Fanaun fillah, karena udah hanyut dalam bakoun billah, diizinkan abadi bersama Allah. Jadi zikir itu bertingkat-tingkat, tapi tidak apa-apa, yang penting mulai zikir. Sering saya katakan doa itu bertingkat-tingkat, ya. Ada doa cuma dengan mulutnya, ini doa yang paling nggak dianggap sama Allah. Tapi yang masih lebih baik dibanding nggak berdoa, kan gitu. Cuman kalau bisa naik level dari doa yang cuma di kata-kata menjadi doa yang diiringi dengan kesadaran penuh, hadir utuh, sadar penuh. Lalu naik level lagi menjadi doa yang sepenuh hati, doa yang muncul rasanya, get the feeling. Sampai pada akhirnya kita udah lupa dengan diri kita, hanya ingat sama Allah. Udah lupa dengan permintaan kita, hanya ada ridho sama Allah. Nah, baru itu disitulah kita fanaun fillah, baqaun billah. Abu Qasim Al-Qushairi berkata, zikir itu simbol kewalian dan pelita penerang untuk sampai pada Allah. Dan tanda sehatnya permulaan, menunjukkan jernihnya akhir perjalanan kita, dan tiada suatu amal yang menyamai zikir, sebab segala amal perbuatan itu ditujukan untuk berzikir. Maka zikir itu bagaikan jiwa dari segala amal. Sedang kelebihan zikir dan keutamanya tak dapat dibatasi. Seperti firman Allah, "Fadhkuruni adzkurkum." Maka hendaklah engkau berzikir padaku, maka aku pun akan mengingatmu. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, "Ana inda dhonni abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakaroni." Aku mengikuti prasangka hambaku padaku, dan aku selalu menyertainya ketika dia berzikir padaku.
Jika ia berzikir dalam hati, dalam kesendirian, aku pun akan mengingatnya dalam kesendirianku. Jika ia berzikir padaku di depan umum orang banyak, aku pun mengingat dia di muka umum, di depan para malaikat yang lebih baik dari golongan mereka. Dan bila ia mendekat padaku sejengkal, aku mendekatnya padanya sehasta. Dia mendekat padaku sehasta, aku mendekat padanya sedepa. Dan bila ia datang padaku berjalan, aku akan mendatanginya dengan cepat, dengan berlari. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, tiada suatu kewajiban yang diwajibkan oleh Allah pada hambanya, melainkan ada batas-batasnya. Kemudian bagi orang-orang yang uzur dimaafkan bila tidak dapat melakukannya. Misalnya puasa, ada batas-batasnya. Tapi kalau sakit, boleh nggak berpuasa, gitu kan. Musafir, boleh diganti hari lain. Sholat, itu harus berdiri dengan seperti itu. Tapi kalau kemudian kita sakit, boleh duduk. Bepergian, boleh dikodok, dikosor atau dijamak. Haji, kalau nggak mampu, boleh nggak haji, gitu kan, Bapak Ibu. Jadi semua ada dimaafkan kalau uzur. Di apa bisa dibikin lebih mudah kecuali berzikir. Nah ini zikir tidak ada batasnya dan tidak ada uzur yang dapat diterima untuk tidak berzikir kecuali kita udah gila ya. Kenapa? Karena sakit pun bisa berzikir, capek pun bisa berzikir dalam hati. Jadi zikir itu nggak ada batasnya kecuali kita udah gila ya, udah lupa diri, nggak hilang akal lah, baru kita nggak berzikir. Selama masih sadar dan masih sehat akal, kita terus bisa terus berzikir ya. Liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Ini surat Ali Imran ayat 191. Dan bagi orang sempurna akal, siapa mereka? Yaitu orang selalu berzikir pada Allah, baik dia sedang berdiri, duduk maupun berdaring. Asal masih sadar, masih sehat akal, Bapak Ibu, kita bisa selalu terus berzikir, baik sedang berdiri, duduk maupun sedang berbaring. Firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang beriman, berzikirlah kamu pada Allah sebanyak-banyaknya zikir dan bertasbihlah mengagungkan nama Allah baik di pagi maupun petang. Makanya Mbak Ibu saya ajarkan di training itu apa? Eh, Logos relaxation misalnya, doa cinta segitiganya, nafas cinta dan syukur tiap nafas kita itu diiringi dengan zikir Allah, Alhamdulillah, Allah, Alhamdulillah. Dalam rangka memenuhi perintah Allah ini, berzikirlah dalam kondisi duduk, berbaring maupun berdiri, berzikirlah yang banyak, nggak ada batasnya. Makanya kalau bisa tiap nafas kita diiringi dengan zikir. Pagi, siang, sore, malam, di darat, di laut, di udara, sedang bepergian atau sedang di rumah, di segala tempat dan masa, kaya maupun miskin, sehat maupun sakit, terang-terang atau sembunyi sendirian, dengan lisan maupun dengan hati, dengan segala keadaan. Di tiap nafas kita, kalau bisa kita selalu berzikir. Gitu, Bapak Ibu. Semoga bermanfaat. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa adrafan nahar waj'alhu lana hujjata ya rabbal alamin. Ya, ada pertanyaan Bu Fufi, zikir lebih baik dalam hati atau diucapkan? Baik semuanya. Tadi dikatakan, di darat, di laut, di udara, berbaring, duduk maupun berdiri, diucapkan maupun dalam hati, di depan orang banyak maupun sendirian, segala hal, segala kondisi baik Bu, asal berzikir. Ya, begitu ya Bu Fufi. Terima kasih ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima